Dan sekarang memang Muhammad Kacil lagi rame di YouTube untuk diramekan, untuk diviralkan. Ya monggo-monggo saja kalau mau nangkap, tetapi apakah itu pantas, apakah adil? Sementara orang-orang selama ini, orang-orang seperti bahkan Habib Rizik, di YouTube-nya sendiri dia memerintahkan, ayo kita bakar gereja, mari kita bunuh pendeta. Itu kan kalimat-kalimat yang sangat naif, yang sangat berbahaya untuk NKRI, Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salam, selamat pagi saudara-saudara semuanya yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini saya live khusus untuk mestinya Majelis Ulama Indonesia itu urus saja ya orang-orang yang menghina kekristenan. Gak usah melaporkan Muhammad KC, itu urusan intern orang lain, dan inilah yang disayangkan. Kita hidup di tengah mayoritas, sementara saya pindah dari mayoritas menjadi orang Kristen. Kepindahan saya menjadi orang Kristen ini karena banyak sekali keadaan yang mengharuskan saya pindah jadi orang Kristen, membela kekristenan. Gereja dibakar, orang Kristen dihina, bahkan gereja ditutup paksa oleh orang-orang yang tidak toleran di dalam yang hidup di bangsa ini. Padahal Indonesia sudah merdeka, sudah 76 tahun sampai hari ini Indonesia merdeka. Tetapi kemerdekaan di Indonesia ini belum juga didapatkan kehidupan yang bahagia, kehidupan yang harmonis antar bangsa, antar suku, bahkan antar agama. Dan sekarang Muhammad KC itu harus ditangkap berdasarkan kata-kata tokoh dari Majelis Ulama Indonesia bahwa Muhammad KC yaitu orang Cilacap yang pindah dari Islam masuk Kristen. Dan sekarang memang Muhammad KC lagi rame di YouTube untuk diramekan, untuk diviralkan. Ya monggo-monggo saja kalau mau nangkap, tetapi apakah itu pantas, apakah adil? Sementara orang-orang selama ini, orang-orang seperti bahkan Habib Rizik, di YouTube-nya sendiri dia memerintahkan, ayo kita bakar gereja, mari kita bunuh pendeta. Itu kan kalimat-kalimat yang sangat naif, yang sangat berbahaya untuk NKRI, Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. NKRI itu kesatuan bukan saja di dalam bernegara dan bermasyarakat, tapi juga bersatu di dalam beragama agar saling menghormati seperti pesan dari Undang-Undang Dasar 45 pasal 29. Dan sekarang ini hal-hal yang demikian itu tidak dibicarakan, tidak disampaikan sebagai pembelajaran kepada bangsa kita. Dan bahkan UUD 45 pasal 29 bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk menerima, melaksanakan, mengakui, dan beribadah menurut agama masing-masing. Tetapi saudara-saudara, sebuah undang-undang tetap sebuah undang-undang, tetapi pelaksanaannya di dalam masyarakat itu sangat mengenaskan, sangat mengerikan. Ada Meliana, waktu saya dulu dipenjarakan hanya karena meminta supaya toa masjid dikecilin, ya karena dia lagi sakit gigi.
rumahnya dibakar, meliananya dimasukkan penjara, bahkan rumah ibadah, vihara di Medan dibakar. Semua bisa kita lihat, kita lacak semuanya. Jadi kalau saya membuat YouTube ya saya tidak perlu membuatnya dengan detail, cukup saya berbicara seperti ini bahwa memang ada kesaksian, ada berita yang ditulis, ketik saja Meliana di Medan, pasti semua tahu, akan muncul semua. Bahkan bagaimana Yahya Walloni gitu. Majelis ulama mestinya ya urus saja Yahya Walloni gitu, urus Yahya Walloni yang ngomongnya minta ampun gitu. Nah, contohnya ini nih. Bangsa-bangsa munafik kafir, komunis, berdarah berjiwa komunis. Saya tidak pernah mengidap penyakit COVID. Tidak. COVID itu takut sama saya. COVID itu lari sama saya. Selama hampir 2 tahun COVID itu nggak pernah saya pakai masker, nggak pernah. Salaman di mana-mana, nggak pernah takut saya. Karena saya tahu itu omong kosong semua. COVID nggak berani mendekati saya. Lari ke COVID kalau lihat saya. Ada yang percaya, ada yang mendukung, menghina-hina saya. Allah, sama-sama goblok, sama-sama tolol. Yahya Walloni itu nyawanya ada 2, satu sudah mati, sekarang masih hidup. Saya akan mati, tapi umum saya akan mati ketika ini pembina ini mati duluan. Ya, ada lagi Yahya Walloni bilang bahwa Alkitab itu bukan saja palsu, tapi bohong katanya. Nggak ada orang Kristen yang ngelapor Yahya Walloni dengan mulut kayak begitu. Dia adalah orang Kristen masuk Islam. Tapi dipakai oleh orang Islam sebagai ya alat provokasi. Tetapi bagaimanapun kalau ada orang Islam yang mau menelusuri, mempelajari Alkitab, nggak mungkin kalau dia nggak pindah masuk Kristen. Seperti halnya saya. Karena Al-Quran bilang bahwa kalau kamu ragu, surat Yunus ayat 94, wa in kunta fi syakki mimma anzalna ilaika fas'alil ladzina yaqra'una al-kitaba min qablik. Kalau kamu ragu tentang apa yang diturunkan kepada kamu yaitu Al-Qur'an. Kata Allah kepada Muhammad, ragu tentang Al-Qur'an, tanyakan kepada orang yang membaca Alkitab sebelum kamu. Saya lakukan penelitian di dalam Alkitab, saya lakukan penelusuran. Dan kesimpulan saya harus jadi orang Kristen. Karena lebih benar Alkitab daripada apa yang diajarkan oleh Al-Quran. Nabi manapun di dalam Alkitab tidak ada yang mengajarkan lempar setan pakai batu, ataupun pergi ke satu tempat, mutar-mutar batu hitam 7 kali. Nah itu adalah hasil. Kalau ada hal kayak begitu, artinya semua orang mendengar apa yang dikatakan oleh Yahya Walloni. Orang Islam yang mempelajarinya, orang Islam yang sadar, yang memakai otaknya untuk belajar, pasti akan mengambil kesimpulan seperti saya, seperti Muhammad Kaceh, ataupun seperti Aliuddin, ataupun Usman Effendi yang sudah saya wawancarai mereka itu. Nggak mungkin tetap di dalam keyakinan semacam itu. Nah, saudara-saudara, bagaimana seluruhnya gitu. Kalau Muslim mempelajari Alkitab, karena Alkitab itu adalah kitab sucinya orang Islam juga. Beriman kepada kitab-kitab suci. Apa kitab sucinya? Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Tetapi orang Islam seluruh dunia tidak ada yang berani belajar Alkitab. Kalau mereka belajar Alkitab pasti balik kepada masuk Kristen semua. Atau ikut Yahudi yang mirip-mirip dengan Islam karena banyak hukum dan undang-undangnya. Pasti begitu. Tapi apa yang terjadi, saudara-saudara? Nah, majelis ulama ini seperti apa yang saya baca di dalam Markus 4
14 ayat 55. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati, tetapi mereka tidak memperolehnya. Banyak juga orang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia, tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Mestinya majelis ulama itu melaporkan umatnya sendiri. Nah, katakanlah bahwa khutbah Yahya Waloni itu adalah khutbah sesat. Berani nggak membuat undang-undang semacam itu? Itu Majelis Ulama Indonesia. Jangan melaporkan Muhammad KC yang hanya ngomong seperti itu. Apalagi Saifuddin Ibrahim. Silakan dilaporkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Laporkan saja Saifuddin Ibrahim. Kalau Majelis Ulama Indonesia serius berdebat dengan saya, siapapun Anda, saya berani. Kita bicara, kita buka Al-Quran, kita buka Alkitab. Anda buka Al-Quran, saya buka Alkitab. Saya juga buka Al-Quran, Anda buka Alkitab. Mana yang benar? Benarkah ajaran Alkitab atau ajaran Al-Quran? Benarkah Muhammad itu nabi? Dan benarkah Yesus itu nabi? Atau Yesus itu Tuhan? Saya tampilkan dalil-dalil, baik di Al-Quran maupun di Alkitab, bahwa Yesus itu Tuhan. Jangan main lapor. Saya adalah korban dari undang-undang penistaan agama. Kenapa saya bilang begitu? Karena undang-undang penistaan agama itu adalah undang-undang yang salah diberlakukan. Mestinya DPR harus melakukan saringan, harus melakukan uji kelayakan sebuah undang-undang untuk diberlakukan bagi bangsa ini. Kenapa? Karena undang-undang penistaan agama ini, di mana agama Islam boleh membunuh manusia lain karena beda agama. Al-Quran boleh membunuh orang Yahudi, orang Kristen, bahkan non-Islam itu harus dibunuh di dalam Al-Quran. Nah, undang-undang ini diberlakukan. Sementara pelaksanaannya, hakim, polisi, jaksa beragama mayoritas, tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan kelayakan undang-undang penistaan agama ini untuk diberlakukan. Di mana undang-undang itu di tengah bangsa mayoritas Muslim yang Al-Quran boleh membunuh manusia lain karena beda agama. Di manakah ahli hukum yang bisa memperbaiki ataupun mendukung ataupun mengkanter pendapat saya? Kita kaji. Terorisme tidak akan pernah berhenti sampai kapanpun, sampai orang berhenti membaca kitab suci itu. Karena kitab itu boleh membunuh orang loh, karena beda agama. Sementara NKRI 76 tahun ini, kita harus hidup berdampingan antar agama satu dengan agama yang lain. Suku yang satu dengan suku yang lain, kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Dan semua partai politik harus mendukung NKRI harga mati. Jangan sampai satu pulau pun diambil oleh bangsa lain. Bahwa segala kekayaan bangsa ini untuk kemaslahatan, untuk kesejahteraan, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Itulah NKRI. Wanita Indonesia diperjualbelikan.
Semuanya kita harus berbicara itu. Mestinya begitu majelis ulama membuat fatwa. Apa suara majelis ulama untuk mempertahankan umat Islam agar tidak berpihak kepada Taliban? Terorisme sudah mengancam Indonesia, akan menghancurkan keutuhan NKRI. Kalau Taliban ini sudah ini emosional. Agama itu emosi. Kemenangan Taliban ini akan berpengaruh dan berdampak kepada Indonesia. Dan pemerintah tidak bisa hanya dengan membubarkan HTI, FPI. Karena yang hidup itu adalah emosi. Emosi untuk mendukung. Walaupun ada pemerintah yang mengatakan bahwa FPI itu PKI umpama, tetap aja hidup. Karena ini adalah sesuatu yang hidup di hati orang, yang tidak bisa diselami. Dia bisa saja menulis, agamamu apa? Agama saya Pancasila. Tapi hatinya itu, ya tetap aja otak, hati, pikirannya tuh FPI. Nah bagaimana, apa kata majelis ulama untuk kali ini? Karena ini akan menghancurkan NKRI. Apa kata majelis ulama tentang islamisasi di Papua, di NTT? Meskipun ada ayat Al-Quran yang mengatakan walan tardha ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan orang Kristen tidak akan rela kepada kamu sampai kamu ikut agama mereka. Padahal ayat ini mereka yang melakukannya. Islam itu sendiri yang mengislamkan orang di Papua, di NTT, di Mentawai, di Nias. Kenapa nggak diberitakan? Kenapa majelis ulama? Sementara saya, Saifuddin Ibrahim, pergi ke Nias, pergi ke NTT, hanya memberikan kesadaran kepada orang-orang Kristen NTT yang sudah mu'alaf itu. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Al-Quran. Barang siapa yang masuk Islam dikutuk oleh Al-Quran. Karena Al-Maidah ayat 47, hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara berdasarkan Injil. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara berdasarkan Injil, maka mereka adalah orang-orang fasik. Dari Al-Quran menetapkan hukum fasik kepada orang Kristen yang masuk Islam. Berapa banyak orang di NTT yang masuk Islam? Ya, itu hak mereka masuk Islam. Tetapi saya mau mengatakan bahwa orang Kristen masuk Islam itu sial, akan kena malapetaka. Al-Quran yang ngomong. Nggak percaya, buka Al-Quran. Saya dulu guru Al-Quran, guru sejarah Islam. Saya masuk Kristen ya karena disuruh oleh Al-Quran untuk mempelajari Alkitab. Ya saya masuk Kristen jadinya. Karena saya sudah hatam berkali-kali Al-Quran. Waktu saya kuliah, tiap ulang tahun saya, 26 Oktober, selalu saya hatam Al-Quran selama 5 tahun. Jadi, apa kata majelis ulama tentang ustadz-ustadz itu? Apa kata majelis ulama tentang kata-kata HRS yang menghina? Kenapa tidak melaporkan orang-orang itu? Kok yang dilaporkan menuduh Muhammad KC
salah menafsirkan. Ya kalau salah menafsirkan ya terserah dialah. Berarti dia bodoh. Begitu saja. Nggak usah dilaporkan ke polisi. Dan negara ini bukan negara agama. Mestinya juga negara nggak usah memikirkan. Agama-agama itu biarkan saja berkembang sendiri. Lepaskan itu. Mau beragama apa terserah. Toh orang Kristen tidak bisa membawa seluruh orang Kristen pergi ke gereja. Begitu juga orang Islam nggak bisa membawa dan memaksa umat Islam pergi ke masjid. Bahkan makin banyak masjid, makin banyak yang kosong. Nggak ada lagi yang beragama dengan benar. Siapa yang bisa sholat 5 waktu? Atur saja bagaimana mengurus umat ini. Umat Islam itu supaya rajin ke masjid. Agama itu suci. Nggak mungkin bisa dinistakan. Nggak usah bela agama, nggak usah bela Nabi, nggak usah bela Tuhan. Kalau Tuhan yang benar, bisa bela diri. Orang Kristen tidak pernah ada yang membela Yesus yang dihina. Tidak ada orang Kristen yang membela Saifuddin Ibrahim ketika divonis 4 tahun penjara oleh hakim. Nggak ada orang Kristen yang begitu. Nggak bakalan. Ada orang-orang yang sengaja memasukkan orang lain ke penjara karena masalah agama. Karena masalah yang gak jelas. Ya jangan kayak anak kecil lah. Sedikit-sedikit lapor sama bapaknya. Pak, saya diganggu sama si Toing. Katanya. Lapor sama bapaknya. Itu anak kecil. Nah kalau kadrun-kadrun itu semua mengikuti mengikuti Taliban, wah ngeri. Saya nggak tahu lagi Indonesia itu. Ada mantan wapres mendukung Taliban. Katanya Taliban sekarang ini beda daripada Taliban 20 tahun yang lalu. Ya jelas beda lah. Tetapi TNI dengan Taliban tidak bisa disamakan. Kemajuan bangsa kita tidak bisa disamakan dengan Taliban. Jangan ada orang di Indonesia ini yang mendukung Taliban. Karena itu adalah penghinaan terhadap kemajuan yang sudah dicapai oleh pembangunan bangsa kita. Dan budaya bangsa kita bukan budaya bangsa jihad. Jihad dalam tanda petik. Sudah bukan zamannya lagi kita membangun Indonesia dengan bedil, dengan senjata. Kita harus mengisi kemerdekaan ini dengan masing-masing pemimpin agama memperbaiki umat. Masing-masing pemimpin suku menjaga suku agar NKRI harga mati. Pemimpin-pemimpin yang terluar di Indonesia ini tetap menjaga keutuhan bangsa kita. TVRI, RRI harus mengudara sampai ke wilayah terluar dari Indonesia. Orang-orang yang separatis, entah itu di Aceh atau di Papua, mari kita satukan bahwa Indonesia ini adalah Indonesia yang luar biasa.
Saya belum pernah melihat negara yang sekaya dengan bangsa kita. Kekayaan di laut, kekayaan di udara yang begitu berkelimpahan. Kita tidak akan miskin. Kita masuk hutan, kita akan hidup. Kita nyelam di laut, kita akan hidup. Dimanapun kita akan nyaman di negara ini, negara yang luar biasa. Saya sudah keliling dunia. Saya belum pernah melihat negara yang sesubur bangsa kita. Negara yang kaya raya. Hanya kekurangan kita ini bersatu. Bagaimana merasakan NKRI itu sebagai harga yang harus kita. Karena perintah Al-Quran dimanapun kamu dibuang. Alkitab bilang dimanapun kamu dibuang, diserahkan, jadikanlah tempat itu berkat. Jadi berkat di situ. Usahakanlah kesejahteraan di mana aku buang kamu. Begitu kata Alkitab. Dimanapun kita berada, kita harus membuat bangsa kita ini penuh dengan berkat Tuhan. Saya cinta sekali dengan Indonesia. Ketika saya ditangkap, itu saya diajak untuk ke Amerika, ke Eropa, kabur ke sana, tinggal di sana. Saya bilang saya lahir di Indonesia, saya cinta Indonesia. Sama dengan Ahok itu, lahir di Indonesia, cinta Indonesia. Bukan cinta Cina. Kalaupun Ahok itu orang Cina, emang dia turunan Cina. Mata sipit. Tetapi dia sangat cinta dengan Indonesia. Kalau Majelis Ulama Indonesia menyuruh untuk menangkap Muhammad Kacce, hapus dulu ayat-ayat Al-Quran yang boleh membunuh orang kafir. Surat Al-Baqarah ayat 191. Surat At-Taubah ayat 5, ayat 6, ayat 29. Surat Muhammad ayat 4. Itu semua ayat-ayat boleh membunuh orang kafir. Hapus dulu ayat ini. Supaya kita hidup toleransi dan damai. Nggak usah siapapun. Kalau polisi mau nangkap itu Muhammad Kacce kan gampang ditangkap. Seperti menangkap Saifuddin Ibrahim, tangkap dulu baru beritanya naik. Nggak apa-apa. Tapi itu cara Tuhan untuk saya memberitakan Injil lebih jelas lagi bagi bangsa ini. Bahwa kebenaran Alkitab itu tidak bisa dipadamkan oleh siapapun. Tidak ada yang bisa menghentikan matahari terbit untuk menerangi dunia ini. Demikian juga Alkitab tidak bisa dihentikan. Untuk diucapkan oleh siapapun hamba Tuhan yang tekun teguh, setia dengan firman Tuhan. Filipi 1 ayat 21, bagiku hidup adalah Kristus, mati keuntungan. Karena jangan sampai ada hamba Tuhan, karena diejek, dihina, atau dibully, kemudian mengubah arah penyampaian firman Tuhan, arah menyampaikan Injil. Kalau saudara bisa membuktikan siapa hamba Tuhan yang benar, yang tetap di atas rel kebenaran Alkitabiah. Boleh saja Anda mengatakan saya ini radikal. Boleh saja Anda mengatakan, Saifuddin Ibrahim cari nama. Cari tenar. Enggak. Saya sudah memberikan hidup saya bagi Kristus selama-lamanya. Dan saya tidak pernah berontak dari perintah Tuhan untuk menjadi pemberi lidah Tuhan, perpanjangan lidah Tuhan. Indonesia bagi Kristus. Terima kasih saudara-saudara untuk perhatian pagi hari ini. Layaklah kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah
dipuji dan disembah dengan segenap jiwa.